Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang amat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mikael Valentino Gramada Silva dari SMA Negeri 1 Larantuka. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah inovasi berjudul Sadar AI, Sistem Audit Dampak dan Risiko Artificial Intelligence, Dashboard Etika AI berbasis partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan kendali generasi Z. Namun sebelum kita masuk ke solusi, izinkan saya memulai dengan satu realitas. Setiap hari kita berinteraksi dengan AI. Namun setiap hari juga AI membuat keputusan tentang kita tanpa kita tahu bagaimana prosesnya. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi objek algoritma atau menjadi subjek pengamasnya? Perkembangan AI berdasarkan laporan AI Index 2024 dari Stanford Institute of Human-Centered Artificial Intelligence, lebih dari 50% insiden AI global yang terdokumentasi dalam 5 tahun terakhir berkaitan dengan bias algoritma, sistem analisis otomatis, dan juga kurangnya transparansi pada sistem. Ini artinya, setengah dari masalah AI itu bukan soal error teknis, melainkan soal etika dan dampak sosial. Selain itu, dalam World Economic Forum dalam Future of Jobs 2023 menyatakan bahwa otomatisasi berbasis AI diperkirakan akan menggantikan jutaan jenis pekerjaan yang pada umumnya pada level entry level yang banyak diisi oleh generasi muda. Ini bukan isu masa depan, ini sedang terjadi sekarang. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, lebih dari 59% masyarakat Indonesia telah menggunakan teknologi berbasis AI dan sekitar 40-45% pengguna aktif itu berasal dari generasi Z. Artinya, setengah dari pengguna AI di Indonesia adalah generasi muda. Namun, berdasarkan survei dari Ipsos 2023 sampai 2024, lebih dari 60% masyarakat Indonesia khawatir terhadap keamanan data pribadi dan juga kurang memahami bagaimana AI mengambil keputusan. Sehingga terjadi paradoks di mana tingkat penggunaan tinggi tapi tingkat pemahaman dan kontrol rendah. Akar masalah utamanya bukan terdapat pada keberadaan AI, melainkan pada kurangnya mekanisme pengawasan partisipatif. Saat ini, pengawasan dilakukan melalui regulasi pemerintah, pedoman etika formal, dan juga literasi digital. Namun, pendekatan ini masih bersifat top-down dan satu arah. Masyarakat tidak memiliki dashboard terbuka untuk melakukan pengalaman nyata, melihat akumulasi masalah, dan memantau pola risiko. Akibatnya, isu seperti bias algoritma dan kebocoran data sering berulang tanpa evaluasi sosial berbasis data. Oleh karena itu, Sadar AI hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Konsep dasarnya adalah menjadikan pengalaman individu sebagai sumber data ketika. Ketika pengguna mengalami bias, ketidaktransparan, atau risiko privasi, pengalaman tersebut dapat dihimpun secara sistematis menjadi data kolektif. Nah, data kolektif itu kemudian diolah menjadi indeks etika yang terukur berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu. Melalui indeks ditampilkan secara terbuka, terbentuk mekanisme kontrol sosial yang digital, di mana masyarakat tidak lagi menjadi pengguna pasif, tetapi aktor yang dapat memantau dan mengawasi perkembangan AI. Artinya, setiap laporan bukan hanya keluhan, tetapi menjadi bagian dari sistem audit sosial terhadap AI. Sadar AI bukan sekedar website, ia adalah sistem pengawasan berbasis data partisipatif. Kita masuk pada mekanisme sistem. Sadar AI bekerja melalui 5 lapisan mekanisme utama. Yang pertama, layer input data atau pengumpulan, di mana pengguna mengisi formulir digital dengan komponen jenis sistem AI
bentuk permasalahan, tingkat dampak, bukti atau kronologi, dan juga lokasi. Data ini tidak langsung ditampilkan mentah-mentah. Yang kedua, layar klasifikasi otomatis. Sistem akan mengelompokkan laporan berdasarkan kategori. Apakah termasuk bias algoritma, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, dan diskriminasi otomatis, ataupun kurangnya transparansi. Tujuannya agar data tidak tercampur dan bisa dianalisis secara sistematis. Yang ketiga, layar validasi yang dilakukan dengan cara penyaringan laporan duplikat, proses kategori, dan penilaian berbasis indikator etika. Indikator etika disusun berdasarkan prinsip internasional seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak individu. Tahap ini penting agar dashboard tidak menjadi ruang opini liar, tapi tetap berbasis metodologi. Keempat, layar pengolahan dan scoring. Setiap laporan akan diberi bobot berdasarkan tingkat dampak, frekuensi kejadian, sebaran wilayah, yang kemudian dihitung menjadi skor indeks etika AI, skala risiko, dan grafik distribusi isu. Ini dapat mengubah pengalaman subjektif menjadi indikator kuantitatif. Yang kelima, layar visualisasi dan insight data yang dapat diolah yang ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif, grafik tren, fakta geografis, dan juga rekomendasi otomatis. Sehingga pengguna bukan hanya melaporkan, tapi juga memahami kondisi AI secara kolektif. Secara keseluruhan, disusun berdasarkan form dashboard yang akan menampilkan total laporan masuk, skor etika nasional, isu paling dominan, dan perubahan tren dalam 30 hari terakhir. Ini berfungsi bagi indikator cepat kondisi AI. Kita masuk pada indeks etika AI. Indeks etika AI disusun berdasarkan 4 variabel utama. Yang pertama, fairness score. Kedua, privacy protection score. Ketiga, transparency score. Dan keempat, social impact score. Setiap variabel memiliki skala dari 0 sampai 100. Nilai akhir adalah rata-rata tertimbang. Contoh, jika fairness rendah dan privasi banyak dilaporkan bermasalah, maka indeks turun ke kategori waspada atau risiko tinggi. Dengan sistem ini, etika AI bisa diukur, bukan hanya dibahas. Setelah kita melihat skor dan tren secara nasional, pertanyaannya adalah, di mana sebenarnya masalah ini terjadi? Disinilah peta permasalahan menjadi penting. Peta ini menunjukkan distribusi laporan berdasarkan provinsi, intensitas risiko, dan sektor terdampak. Melalui peta ini, kita bisa melihat distribusi laporan berdasarkan provinsi, memahami intensitas risiko di wilayah tertentu, serta mengetahui sektor mana yang paling terdampak. Sehingga AI tidak lagi abstrak, tapi dampaknya terlihat nyata secara geografis. Kita masuk pada grafik tren dan analisis. Temporal grafik ini tidak hanya menunjukkan jumlah laporan, tapi memperlihatkan pola eskalasi isu AI dari waktu ke waktu. Grafik tren menampilkan kenaikan isu atau penurunan laporan, sektor paling rentan, dan isu baru yang muncul. Analisis temporal ini penting untuk melihat apakah suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Dan jika laporan menurun, berarti intervensi berhasil. Dan jika meningkat, maka perlu dievaluasi. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bahwa standar AI benar-benar hidup karena partisipasi publik. Lebih dari 12.500 laporan membuktikan adanya kebutuhan nyata untuk ruang pengawasan AI. 85% tingkat validasi menunjukkan data yang telah masuk dan verifikasi dan secara kredibel. Dan lebih dari 3.500 kontributor menandakan kepercayaan dan kesadaran publik terus meningkat. Menariknya, 70% berasal dari Gen Z, sementara 30% lainnya berasal dari akademisi dan peneliti. Artinya, generasi muda tidak hanya menggunakan AI, tetapi ikut mengawasinya. Intinya, standar AI mengubah masyarakat
dari pengguna pasif menjadi pengawas aktif. Slide ini menunjukkan bahwa Sadar AI tidak berhenti pada laporan. Data yang telah masuk akan dianalisis lalu diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Misalnya, peningkatan transparansi algoritma fintech, perlindungan privasi di sektor kesehatan, hingga pencegahan bias dalam prediksi politik. Artinya, Sadar AI berfungsi sebagai decision support system, di mana ia membantu pemerintah dan perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis bukti, bukan asumsi. Intinya, bukan sekedar data, tapi arah kebijakan yang terukur. Selanjutnya, tantangan dan strategi. Setiap inovasi pasti punya risiko. Sadar AI juga demikian. Pertama, validitas data. Laporan bisa saja subjektif, maka dibuat sistem validasi berjenjang yang akan melibatkan akademisi dan pakar etika. Kedua, literasi digital. Tidak semua memahami bias AI, sehingga platform dilengkapi dengan fitur edukasi. Ketiga, keamanan privasi. Risiko kebocoran diatasi dengan sistem anonim dan dapat dipatukan pada regulasi perlindungan data. Intinya, risikonya disadari dan solusinya sudah dirancang sejak awal. Pengembangan Sadar AI dilakukan secara bertahap dan realistis. Tahap pertama, membangun website terpusat sebagai fondasi, dashboard dasar, sistem pelaporan publik, dan visualisasi indeks etika. Kedua, memperkuat analisis dengan visualisasi yang lebih tajam, serta kolaborasi validasi bersama universitas dan pakar. Ketiga, memperluas ke ekosistem mobile yang menghadirkan notifikasi real-time dan integrasi dengan sistem smart city. Artinya, sistem ini tidak berhenti di konsep, tetapi berkembang secara terstruktur dan juga berkelanjutan. Sadar AI tidak berdiri sendiri. Sistem ini bekerja dalam ekosistem kolaborasi. Di pusatnya adalah Sadar AI sebagai platform penghubung, generasi Z sebagai pelapor sekaligus pengawas, pemerintah menjadi regulator yang merumuskan kebijakan, akademisi bertugas memvalidasi dan menjaga objektivitas, pengembangan teknologi dan menyediakan infrastruktur sistem, media dan komunitas memperluas jangkauan informasi. Dengan model ini, pengawasan AI menjadi kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Bapak Ibu Dewan Juri yang amat saya hormati, AI akan terus berkembang. Namun kecerdasan teknologi tanpa etika dapat menciptakan ketidakadilan baru. Generasi Z tidak boleh hanya menjadi pengguna algoritma. Kita harus menjadi pengawasnya. Melalui Sadar AI, pengalaman individu menjadi data kolektif. Data kolektif menjadi kontrol sosial, dan kontrol sosial menjadi arah masa depan AI yang adil. Karena masa depan bukan hanya soal siapa yang menciptakan teknologi, tapi siapa yang mengawasinya. Dan dari pengawasan itulah kita yang memulai. Saya, Mikael Clementino Gramada Silva, undur diri. Terima kasih.